Halo Sobat Easy Stock, kita membahas 5 saham yang turunnya lebih dari 75%. Luar biasa ya. Sepanjang tahun ini kita lihat apa diskon besar ini kita perlu beli apa enggak ya. Itu Tops turun 88%. Coba kita lihat sebentar lah Tops ini seperti apa sih. Tops. Kita lihat grafiknya Tops. Ini gila ini turunnya nih. Aduh. Diskon apa enggak nih? SMBR turun 86%. SMBR coba. SMBR. Nah, ini turunnya agak wajar nih dari 1370. Sebelah dari 4000 nih. Turunnya sampai 100%. Dari 4200 ke 4410. Kalau nggak salah dia nggak tahu nih Stoxbet apa enggak. Kita periksa nanti. NIKL, Zinc, HMSP. Gila ya. Ini calon multi-bagger nggak nih? Multi-bagger tuh berarti keuntungan yang berlipat-lipat gitu. Kita periksa dulu nih. Kita harus ngitung nilai wajar ya. Kalau ini harus pakai dengan fundamental. Kita bukan berkiblat ke teknikal ya. Nah, kita melihat dengan analisa fundamental dengan bukunya Security Analysisnya Benjamin Graham dan Intelligent Investor, 2 buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar, cari harga under value. Sekarang sudah ada aplikasinya namanya Easy Stock. Itu Anda bisa running di Google, di Android mobile, dan memang belum on di Google Play Store. Silakan share link, nanti kita kasih linknya. Anda akan memperoleh 834 saham yang listed, dan itu Anda bisa bandingkan harganya dan nilai wajarnya tertinggi dan terendah. Untuk memperdalam pelajarannya Benjamin Graham, ada 2 buku dari gurunya Warren Buffett. Satunya adalah Philip Fisher. Silakan cek di gramedia.com, Google Playbook, dan Tokopedia. Kita langsung buka aja Tops. Tops itu seperti apa? Kita buka Tops ya. Saya mau lihat Tops dulu tuh apa sih Tops itu, bisnis apa dia? Oke, kita cari Tops. Apa dia bisnisnya? Properti ya. Servicing various area construction. Ini construction sih memang kurang bagus ya. Kita lihat Tops Total Indo Eka. Dia bisa lebih turun dari 50 perak. Dia bisa lebih turun lagi nih. Topsnya kan yang turunnya gila tadi ya. Tops ya. Aduh, turunnya gila banget ini sahamnya nih. Naik ke 1000, turun jadi 50. Mantap banget dah. Kita lihat ya kenapa bisa. Ini sahamnya udah small cap gitu. Laporan keuangan terakhir. Kita lihat dia secara neraca bisa punya surplus working capital, tapi dia nggak kuat untuk cover utang jangka panjangnya. Free cash flow-nya sebetulnya surplus ya, tetapi karena dia negatif neraca makanya ada nilai minus. Jadi ini sebetulnya saham ini coba kita lihat ya. Ini jelas saham yang tidak bertumbuh. Masa profit marginnya cuma 0,5% aja nggak nyampe. Dia mau makan apa gitu. Berarti dia kan makan dari current asset. Artinya perusahaan ini didirikan dengan orang-orang yang punya duit banyak, cash rich, dan dia tidak bisa atau sangat tidak produktif. Return on equity-nya aja segitu. Jadi kapan balik modalnya itu pendirinya, owner ya. Oke. Ini sih bukan multi bagger nih, akan segini terus, lama-lamanya akan 50 perak gitu.
Oke, SMBR. SMBR kita lihat 400 masih mungkin turun 30 perak lagi. Masih mungkin turun. Tetapi nilai wajar terendahnya itu negatif. Kenapa? Kita lihat neracanya. Dia beban utang jangka panjangnya berat sekali 1,7 triliun. Untuk utang jangka pendek, jadi begini, ini cuma temporary, ini utang jangka pendek 450 miliar, ya kan? Utang jangka panjang itu kan lama-lama tenornya akan berkurang terus. Akhirnya tidak jadi jangka panjang. Dia akan menjadi jangka pendek. Nah, begitu jangka pendek, beban neracanya pasti working capitalnya akan tertekan gitu. Karena net current assetnya itu kan dia itu tergantung kekuatan cashnya dia yang dihasilkan dari pendapatan, dari laba ya. Kalau dia punya laba itu nggak tinggi, kita lihat produktivitasnya. Ya cuma 3,3%, ini berat ngangkatnya. Dia punya return on equity 1,23. Kapan baliknya ini? Nah, ini berat ini. Meskipun dia working capitalnya bagus, tapi tidak menunjukkan ini perusahaan akan growing gitu. Jadi gimana mau jadi multi-bagger? Nggak mungkin dia jadi multi-bagger. Sekarang apa yang kita lihat lagi? Top SMBR NIKL. Ada nggak dari satu ini yang menjadi multi-bagger? Nah, NIKL ini kalau lihat di sini udah rendah nih dia, karena harganya nilainya bisa 1.000. Jadi valuasi 1.000. Ini harga udah rendah nih sebetulnya nih. 670. Tapi kita lihat dia growth stock apa bukan gitu. Dia neracanya kuat ya. Ini debt free nih. Karena total hutangnya itu sendiri ya, itu adalah cuma sekitar nggak sampai 2,2. Berarti kan ada 400 miliar surplus di sini ya. Dia bayar dividen juga, free cash flow-nya 200 miliar. Nah, cuma dia bukan tipikal yang fast grower. Dia slow growth itu. Karena profit marginnya tuh cuma di bawah 4%, rendah. Tapi ya di sini murah dia masih murah. Tapi kalau menjadi multi-bagger agak lambat ini. NIKL, coba kita lihat lagi. NIKL apa sih? Kayaknya timah ya. Sorry, kita lihat NIKL. Apa itu NIKL? NIKL. Plat, timah kan? Betul, timah. Oke, kita nggak usah lihat lagi. Zinc itu apa? Zinc. Kita lihat zinc itu apa. Zinc kalau nggak salah mineral juga dia. Namanya sih Primakol ya, tapi padahal bisnisnya apa? Mining mineral, mining dia. Iron core, besi. Oke, kita lihat zincnya di Kapuas Primakol. Ini udah harga dasar 50, masih bisa turun lagi ke 28. Ini jelek sekali. Coba kita lihat nih. Langsung aja, profit margin cuma 2,3. Return on equity 1,4, kapan mau balik nih? Dan skalanya kecil sekali. Bayangin ini aja nih. Dia punya net current assetnya bisa nutup utang jangka pendek, jadi positif working capitalnya sekitar 500 miliar. 500 miliar itu suruh nutup 1,4 triliun. Ya bisa defisitnya 1 triliun kurang. Nggak menarik. Oke, kita lihat lagi abis zinc, HMSP. Perusahaan besar dong HMSP. Tapi rokok nih kan, dia akan turun ke 600.
Malah parahnya bisa ke 550, 560. Karena gini ya, karena aturannya udah semakin susah. Area dilarang merokok makin banyak. Dia profit marginnya aja cuma 5,8. Meskipun return on equity masih agak oke. Karena dia punya ekuitasnya itu kan, ya artinya ekuitas yang dengan modal rendah dia sebetulnya. Karena sudah berakumulasi sekian puluh tahun ya ini perusahaan ini ya. Dia secara neraca juga bagus, debt free dia nih, kuat nih sebetulnya secara neraca. Tapi apakah dia bisa jadi multi bagger? Kalau lihat industrinya berat. Kalau dilihat dari profitability-nya hanya so-so, malahan di bawah standar, ngambil 10 dia. Menurut saya sih slow growth gitu, jadi agak susah di sini. Terus kita lihat lagi, apalagi sana MSP. Oke, nggak ada ya. Kita lihat tadi cuma ketemu nama NIKL. NIKL kita kaji ulang lagi. Memang profit marginnya nggak menarik ya. Dia masih rendah sih. Masih under value ya di sini ya. Ada sekitar 67% nih. Kalau growth-nya kita naikin, ini bisa kita naikin jadi katakan 2,5% lah. Apa yang terjadi? Bisa sampai 2 kali lipat ya. Tapi ya NIKL ini kalau dibilang jadi multi bagger sih saya nggak yakin. Kami nggak yakin nih. Apakah dia bisa naik sampai ke 6.700? Nggak mungkin bisa. Dia cuma sampai ke level ribuan. Nih, sekarang kita lihat ya NIKL ke belakang ya. NIKL ke belakang ini kan dengan growth 2,5%, dia 1.100 lah. Kita lihat tahun lalunya 1.100, ada kenaikan nggak? Apa bisa dibilang salah harga ini? Belum tentu. 1.100. Emang ada kenaikan sih? Ada kenaikan. Coba kita lihat ke belakangnya lagi. Naik dia 500, 700. NIKL 500, 700 ya, kita lihat lagi NIKL dengan growth yang konservatif tadi. NIKL 500, 700 dia naik ke 1000. Sebetulnya growing ini perusahaan ini ya, growing. Cuma kita lihat lagi, saya harus ngeliat tadi profitability-nya gimana tahun sebelumnya. Dia kan profitability cuma sekitar 3% ya, 4%. Ini berapa nih coba nih? Profitability lebih kecil lagi. Ya tetap growing deh, dia sih growing ya. Dan menjadi ada improvement, lebih baik dia. Valuasinya naik, tuh kan profit marginnya naik terus. Mungkin emang harga komoditi yang membuat dia bisa naik ya. Jadi kalau dia mau dianggap sebagai multi bagger, tergantung harga komoditasnya. Sekarang kita mau lihat harga komoditas timah ya, dia kan plat timah ya. Timah, market, komoditi, tin, timah. Plat. Zinc, dia bukan zinc, tin mulai naik ya. Coba kita NIKL tadi apa sih persisnya? NIKL, oke. Platimah, ini apa sih? Tin plate, dia platnya timah.
plat timah ya tergantung dari bahan bakunya. Kalau timah, PT Timah itu kan hanya mensuplai komoditas ya. Kalau dia sudah memproses, berarti tetapi tetap profitability-nya masih belum menarik, tapi bertumbuh ya dari 1,5 naik ke 2, sekian, sekarang udah hampir 4 gitu. Tapi tetap masih belum terlalu menarik. Ini 2020, sorry. Kita lihat NIKL lagi. Hampir 4% ya. Debt equity-nya ya oke lah. Debt equity gede sepanjang profitability-nya gede, fine aja. Nggak masalah. Itu kan dia debt to equity-nya ya, nggak masalah sebetulnya. Saya nggak terlalu concern sama debt equity yang besar sepanjang profitability-nya. Nah ini kan profitability-nya sebetulnya nggak tinggi ya, tapi dia growing. Dan harganya sekarang under value. Oke, ini bukan himbauan untuk beli. Anda harus berpikir sendiri. Anda mengolah, kalau memakai EasyTalk silakan download. Anda pakai, Anda mengutak-ngutik yang tadi pertumbuhannya dengan forecast simulator, silakan. Kita jumpa lagi dalam kesempatan.